Cerita dimulai sutradara film sedang pengambilan adegan di dalam kolam renang. พร้อมถ่ายพร้อมถ่ายมาพร้อมถ่ายเสียงพร้อมไหมพร้อมรอพี่เขาเล่นกับหมาให้เสร็จก่อน Setelah selesai buat adegan, sutradara bilang sama pria bernama Day untuk membersihkan kolam renang karena besoknya kolam ini akan dikosongkan. Keesokan harinya Day bersantai dulu sebelum membersihkan kolam. Lalu teman Day bilang kalau dia sudah membuka pembuangan air dan bilang sama Day untuk cepat bersihkan kolamnya. Sebelum teman Day pergi, Day minta pesan pizza sama temanya. Setelah mengikat si anjing, temanya pun pergi dan Day lanjut rebahan. Nih panoอยู่จ้ะ Day terbangun oleh gonggong si anjing. Day melihat air sudah jauh dari permukaan kolam. Day langsung ke tepi dan berusaha untuk menjangkau permukaan kolam, tapi apalah daya. Tiba-tiba pacar Day telepon, karena getaran membuat handphone berjalan ke arah dia. Tiba-tiba di anjing malah lompat ke kolam karena ikatan membuat si anjing tergantung. Day melihat hal itu menjadi kasihan dan pergi menyelamatkan si anjing. Sungguh sangat malang sekali akibat headphone terjatuh ke dalam air. Day tidak tahu minta tolong sama siapa lagi. Day menyelam ke bawah untuk menutup saluran air dengan baju renang agar air tidak kering. Ketika ambil nafas ke atas, rantai kecil di celana Day malah nyangkut di besi pembuangan air. Bertepatan dengan hal itu pengantar pizza sampai di kolam renang. Karena tidak melihat orang di kolam, dia langsung pergi. Karena lelah teriak minta tolong, Day naik ke pelampung. Akibat hal itu pacar Day bernama Koi pingsan akibat benturan di kepalanya. Day langsung menyelam ke bawah untuk keringkan air. Setelah malam hari dalam air tinggal sedada Day, tiba-tiba si anjing gonggong terus membuat Day jadi jengkel. Ketika Day berbalik untuk memarahi si anjing, Day pun termangu melihat ada buaya yang sedang jalan di tepi kolam. Pagi hari air kering juga, ini hari kedua Day terjebak di kolam. Day melihat tespek di saku celana Koi, ternyata Koi sedang mengandung anak Day. Day melihat luka di belakang kepala Koi makin parah. Day mencari kain untuk menutup luka Koi, tapi Day melihat lakban hitam di dalam mulut si buaya.
Day berusaha membuka penutup pembuangan air dengan kalung silet dari koi. Setelah terbuka, Day ingin masukkan koi ke dalam selokan tersebut agar terhindar dari si buaya, karena terlalu lama si buaya yang masuk duluan. Terlalu lama menunggu Day masuk ke dalam sambil mencari buaya. Day pun menemukan jalan menuju ke atas. Tapi sayangnya pintunya digembok, lalu si buaya keluar dari lubang menuju ke arah koi. Day melihat buaya dari cermin cembung dengan cepat. Day langsung balik. Di malam hari si anjing menjatuhkan pizza membuat Day dan Koi bisa makan. Hari ketiga Day mengalami hidrasi membuat dirinya pingsan. Setelah disadarkan oleh Koi, mereka berdua melihat si buaya punya telur. Hari keempat Day melihat buaya seperti mau dimakan saja olehnya. Ketika Day pingsan, si buaya berjalan ke arahnya dan tiba-tiba setelah berhasil menjebak buaya, akhirnya mereka berdua bisa makan juga dengan merebus telur buaya dengan cara primitif. Setelah punya tenaga, mereka berdua berusaha lagi untuk keluar. Tapi apalah daya, jangkauan mereka tidak sampai. Day minta sama Koi untuk masuk ke dalam lubang karena ada tempat aman di sana. Karena Day mau mencari jalan keluar. Hari kelima mereka mengeluarkan buaya. Setelah keluar, Koi masuk ke dalam lubang. Terjadi drama sebentar ketika Koi minta Day ambil alat musiknya. Hari keenam mereka mendengar suara di luar. Day minta sama Koi untuk tetap di sini. Setelah Day di luar, dia kecewa karena itu mainan anak-anak. Day mencoba teriak minta tolong lagi hingga terjadi sesuatu yang diharapkan oleh Day. Day langsung berusaha naik walaupun tangan terluka oleh kawan berduri tersebut. Ketika hampir sampai, nasib berkata lain. Akibat kejadian itu membuat kaki kiri Day patah. Day mengikatnya dengan 4 kayu, lalu mengalami pingsan lagi. Beruntung buaya menggigit kaki Day yang ada kayunya membuat Day tidak kesakitan. Malam hari hujan pun turun membuat air di tempat Koi jadi banyak. Koi memukul penutup pintu agar Day mendengarnya. Day bisa juga melewati buaya dan masuk ke dalam lubang. Pas dalam lubang, Day pergi ke arah lain dan melihat cahaya kehidupan. Hal itu membuat Day senang. Setelah berhasil keluar, Day kecewa karena berada di kolam satu lagi.
Pagi hari main yang kemarin jatuh ke dalam kolam lalu dua orang datang untuk mengambil mainan yang jatuh tersebut. Pas mereka berdua turun ke bawah kolam, pria satu lagi merasa dengan kolam ini karena dia melihat noda merah berceceran di lantai dan kata minta tolong. จับไว้ด้วย จับไว้ด้วย เดี๋ยวกูขึ้น เฮ้ย บ้า Walaupun Day telat keluar, Day merasa senang kalau tangganya masih ada di tempat. Di sisi koi air semakin dalam. Koi berusaha membuka penutup pintu, tapi apalah daya tenaga koi tidak kuat. Sedangkan Day dihadang oleh si buaya, mau tidak mau Day harus taklukkan si buaya dulu. Akibat hujan yang deras membuat beton menahan tali tangga ikut terangkat juga ketika beton terguling. Hal itu membuat harapan Day jadi sirna. Akhirnya si buaya dapat makanan besar juga. Ketika si buaya mau gigit kepala Day, Koi bunyikan peluit membuat si anjing melompat ke dalam kolam dalam keadaan terikat. Melihat si anjing tidak bernyawa lagi, Day langsung menancapkan besi panjang ke mulut si buaya. Lalu Day memanjat si anjing yang sudah tergantung. Day berusaha membuka pintu pagar yang digembok menggunakan besi panjang. Dengan usaha yang keras Day berhasil membukanya.